9 kesalahan peserta yang sering dilakukan oleh peserta saat pendaftaran online sekolah kedinasan dan berakibat gagal di administrasi sekolah kedinasan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abdi negara. Kembali lagi bersama aku, Randi Latukansina. Di video kali ini, bagi teman-teman yang lagi melakukan pendaftaran online sekolah kedinasan, di sini akan kuberikan beberapa kesalahan yang sering dilakukan peserta pada saat pendaftaran online sekolah kedinasan dan berakibat gagal di administrasi sekolah kedinasan. Dan teman-teman, agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh peserta pada saat pendaftaran online ini. Apa saja kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan peserta saat pendaftaran online? Sebelum lanjut ke video, bantu aku untuk subscribe channel ini. Bantu aku juga untuk like video ini, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar mendapatkan informasi yang sama dalam pendaftaran online sekolah kedinasan. Oke, kita lihat video ini. Di sini akan kujelaskan bagi teman-teman yang lagi mendaftar sekolah kedinasan. Di sini akan kujelaskan beberapa kesalahan yang dilakukan peserta saat pendaftaran online, agar teman-teman tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan peserta pada saat pendaftaran online sekolah kedinasan, dan agar teman-teman semuanya lulus administrasi pendaftaran sekolah kedinasan, khususnya Poltekkip dan Poltekkim. Kita lihat apa saja kesalahan yang sering dilakukan peserta pada saat pendaftaran online. Kesalahan yang sering dilakukan peserta adalah, yang pertama adalah tidak membaca atau tidak memahami informasi persyaratan yang diumumkan oleh sekolah kedinasan atau BKN. Di sini peserta biasanya terburu-buru, tidak membaca, tidak memahami pengumuman yang diumumkan oleh sekolah kedinasan yang teman-teman lamar atau oleh BKN tersebut. Di sini kalau teman-teman sudah mendapatkan persyaratan-persyaratan, sudah mendapatkan pengumumannya, di sini teman-teman harus membaca dengan teliti persyaratan dan pengumuman itu dari atas sampai ke bawah. Semuanya teman-teman baca. Tidak hanya teman-teman baca, teman-teman pahami semuanya, persyaratannya, tata caranya, bagaimana cara mendaftarnya, dan apa saja persyaratan dokumen yang harus diupload, dan jadwalnya kapan. Di situ teman-teman harus membaca dan memahami. Yang jelas dalam pengumuman itu sudah lengkap dalamnya. Biasanya teman-teman tidak membaca dengan teliti dan tidak memahami persyaratannya. Semisalnya seperti ini. Di persyaratannya adalah minimal SLTA dan sederajatnya. Tapi teman-teman tidak memahami itu, masih bertanya juga, masih bingung juga, apakah SMK boleh, apakah jurusan IPS boleh, apakah jurusan IPA boleh, apa jurusan perkantoran boleh, seperti itu. Masih juga bertanya seperti itu. Padahal di persyaratannya, di pengumumannya adalah minimal SLTA dan sederajatnya. Jadi yang lulusan SMK, lulusan SMA, bahkan yang paket C juga bisa mendaftar. Siapa saja, jurusan apa saja bisa mendaftarnya, seperti itu. Jadi kalau semisalnya persyaratannya semisalnya SLTA atau SMA jurusan IPA seperti itu, jadi teman-teman yang IPS tidak bisa mendaftar. Tapi di sini persyaratannya untuk sekolah kedinasan Poltekkip dan Poltekkim minimal SLTA sederajatnya. Jadi untuk lulusan SMK, SMA, bahkan paket C, bahkan MA bisa mendaftar sekolah kedinasan Poltekkip dan Poltekkim. Untuk kesalahan yang kedua yang sering teman-teman lakukan, terburu-buru dalam pendaftaran online sekolah kedinasan. Di hari pertama kita bisa cek berapa sibuknya website resmi untuk pendaftaran sekolah kedinasan. Kita juga tidak bisa membuka websitenya, kita tidak bisa mendaftar di hari pertama dan di hari kedua, karena sibuknya orang-orang, sibuknya teman-teman semuanya ingin mendaftar di hari pertama, seperti itu. Ini kesalahan teman-teman, karena terburu-buru pendaftaran, tidak mengecek pengumuman ulang, tidak teliti dalam memahami pengumuman, seperti itu. Banyak di hari-hari pertama, hari kedua yang mendaftar sekolah kedinasan
banyak melakukan kesalahan. Misalnya tidak membuat surat lamaran tidak sesuai dengan formatnya, tidak mengupload foto tidak sesuai dengan ketentuannya, dokumen-dokumen yang disiapkan belum siap, seperti itu kesalahan-kesalahan teman-teman pada saat terburu-buru saat pendaftaran sekolah kedinasan. Jadi teman-teman, jangan terburu-buru melakukan pendaftaran online karena ada waktunya untuk tahun 2020 ini pada tanggal 8 sampai tanggal 23 Juni. Jadi masih panjang waktunya, dikasih waktu sekitar 2 minggu teman-teman untuk memahami persyaratannya, melengkapi persyaratannya untuk melakukan pendaftaran online. Jadi tidak masalah teman-teman mendaftar online di hari tanggal 21, 22 atau 23, tidak masalah, tidak ada berpengaruh. Yang daftar duluan, lulus duluan tidak ada, karena untuk pengumuman kelulusan diumumkan serentak bagi teman-teman semuanya. Jadi tidak ada yang daftar duluan dan lulus duluan, seperti itu. Kesalahan yang kedua yang sering teman-teman lakukan saat pendaftaran online adalah menggunakan HP dalam pendaftaran online sekolah kedinasan ini. Kenapa? Tidak disarankan untuk teman-teman mendaftar online ini menggunakan HP. Kenapa? HP ini layarnya tidak bisa penuh, walaupun bisa dengan layar penuh teman-teman. Ada menu-menunya di layar HP tidak terbaca, seperti itu. Semisalnya tentang sekolah kedinasannya kok tidak terdaftar, seperti itu. Nama kabupatennya kok tidak ada di layar, seperti itu, atau jurusannya tidak ada di layar, seperti itu. Itu kesalahan-kesalahan pada saat menggunakan HP dalam pendaftaran sekolah kedinasan ini. Jadi teman-teman, saran usahakan pakai komputer atau laptop dalam pendaftaran sekolah kedinasan. Ia bisa melakukan pendaftaran sekolah kedinasan menggunakan HP, bisa, tapi takutnya teman-teman nanti di menu HP-nya tidak sesuai dengan di menu waktu saat melakukan pendaftaran di web resmi menggunakan komputer, seperti itu. Ada misalnya kayak di resume ada kita centang semua persyaratannya, yang semua biodata kita centang. Di HP kemungkinan tidak nampak centangnya, tidak kita centang, seperti itu, bisa terjadi kesalahan, seperti itu. Jadi teman-teman usahakan mendaftar menggunakan komputer, seperti itu. Kesalahan yang sering terjadi saat peserta melakukan pendaftaran online adalah men-scan dokumen dengan menggunakan HP atau memfoto dengan HP, seperti itu. Ya, sekarang HP teman-teman semua ya udah pada canggih, bisa men-scan dokumen seperti itu dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang berada di HP. Tapi tidak disarankan scan dengan HP. Gunakanlah alat scan yang ada, seperti itu. Karena alat scan itu nanti hasilnya berbeda sekali dengan HP, seperti itu. Alat scan lebih bersih, lebih jelas daripada menggunakan HP. HP kadang kita terlipat, kadang kita angkanya tidak jelas, kadang kita buram, seperti itu. Tidak disarankan men-scan dokumen menggunakan HP, karena banyak sekali terjadi kesalahan. Teman-teman semuanya hanya bermodal HP saja untuk men-scan dokumen itu, karena nanti saat men-scan dengan HP banyak yang terjadi tidak mencek ulang lagi dokumennya, tidak terbaca hasil scanan di HP, seperti itu. Ya, banyak ada yang lolos menggunakan scan dengan HP, mendaftar dengan HP, tapi kebanyakan gagal dengan menggunakan HP karena tidak jelas dokumennya itu, seperti itu. Kesalahan yang kelima yang sering dilakukan peserta adalah salah membuat surat lamaran. Jadi teman-teman di sini yang belum membuat surat lamaran bisa download formatnya di web resmi Catat Kementerian Hukum dan HAM untuk khusus sekolah kedinasan Poltekkip dan Poltekkим. Di sini teman-teman download dulu format surat lamaran, isi biodata teman-teman dan isi sesuai dengan perintah dan ketentuan pada surat lamaran itu. Jadi teman-teman tidak salah dalam membuat surat lamaran. Kadang teman-teman salah tidak memakai format di surat lamaran itu. Kadang memakai format di tahun yang lalu atau format yang dikasih teman, seperti itu. Teman-teman sangat salah. Jadi downloadlah
surat lamaran atau format surat lamaran di web resmi Catat Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Poltekkip dan Poltekkим. Dan kesalahan yang keenam juga biasa dilakukan oleh peserta adalah salah membuat surat pernyataan 6 poin untuk sekolah kedinasan Poltekkip dan Poltekkим. Di sini teman-teman, untuk surat pernyataan sudah ada formatnya di web resmi Catat Kementerian Hukum dan HAM. Teman-teman pakai dan download format surat pernyataan itu, gunakan format itu dan isi biodata teman-teman dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jangan teman-teman gunakan surat pernyataan di tahun lalu, gunakanlah format surat pernyataan yang terbaru di web resmi Kementerian Hukum dan HAM. Dan untuk format surat lamaran dan surat pernyataan ini ada tanggalnya. Teman-teman buat tanggalnya itu sesuai dengan masa pendaftaran sekolah kedinasan dari tanggal 8 atau sampai tanggal 23. Disitulah teman-teman buat tanggal surat lamaran dan surat pernyataan. Dan kesalahan berikutnya dalam surat lamaran atau surat pernyataan, teman-teman tidak menghapus salah satu pendaftaran instansi seperti itu. Misalnya teman-teman ingin mendaftar Poltekkip tapi teman-teman tidak menghapus Poltekkimnya seperti itu, atau teman-teman sebaliknya ingin mendaftar Poltekkим tapi teman-teman tidak menghapus Poltekkipnya seperti itu. Jadi untuk surat lamaran ini sangat berbahaya atau sangat fatal sekali dalam kesalahan-kesalahan pembuatan surat lamaran ini. Untuk kesalahan selanjutnya, yaitu kesalahan yang ke-7, tidak mengecek ulang dokumen teman-teman seperti itu. Jadi pada saat pendaftaran online ada menu resumnya atau sebelumnya itu ada pengecekan ulang dokumen kita. Bisa kita lihat dokumen kita di situ yang telah kita upload. Kita lihat dokumen kita, apakah dokumen kita sudah jelas, apakah dokumen kita sudah benar, apakah dokumen kita bisa dibaca atau bisa dibuka seperti itu. Jadi teman-teman banyak yang tidak melihat dokumen yang telah teman-teman upload seperti itu. Kadang teman-teman salah melakukan upload dokumen, jadi teman-teman tidak melihatnya, jadi teman-teman bisa salah dalam administrasi. Karena nanti panitia memeriksa dokumen teman-teman yang teman-teman upload itu tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan, teman-teman bisa gagal di administrasi. Jadi sebelum teman-teman melakukan resum, sebelum teman-teman melakukan submit dalam pendaftaran ini, teman-teman lakukanlah pengecekan ulang dokumen yang telah teman-teman lakukan, yang telah teman-teman upload itu. Pengecekan ulang data, pengecekan ulang dokumen seperti itu. Yang kesalahan yang ke-8 adalah salah memasukkan dokumen. Di sini teman-teman tadi ada kesalahan yaitu tidak mengecek dokumen. Di situ gunanya untuk terjadinya ketika salah memasukkan dokumen. Jadi untuk teman-teman usahakan mengecek ulang dokumen teman-teman. Kadang kita salah memasukkan dokumen seperti itu. Saran untuk teman-teman yang ingin mengupload dokumen, usahakan menggunakan laptop seperti itu. Usahakan satukan foldernya untuk dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang ingin teman-teman upload. Dan usahakan uploadan atau dokumen-dokumen yang teman-teman siapkan, usahakan sudah diberikan nama dan sudah sesuai dengan filenya, sudah sesuai dengan size-nya dan ukurannya. Teman-teman berikan nama agar mempermudah lagi, agar teman-teman tidak melakukan kesalahan dalam melakukan upload dokumen atau unggah dokumen seperti itu. Dan untuk kesalahan yang tidak mengeceknya, teman-teman usahakan cek ulang terakhir kali, cek ulang dokumen yang telah teman-teman upload seperti itu. Untuk kesalahannya ke-9 yang sering terjadi, yaitu kesalahan yang terakhir ini yang sering terjadi adalah salah memasukkan data nama, data ijazah atau data tanggal lahir, KTP seperti itu. Di sini teman-teman sering sekali salah, yaitu karena tidak memahami, tidak membaca pengumuman dan persyaratannya, dan karena terburu-buru dalam melakukan pendaftaran online ini. Jadi teman-teman usahakan memasukkan data teman-teman harus benar, dengan sesuai dengan biodata, dengan sesuai dengan teman-teman sendiri seperti itu. Misalnya foto diminta foto berlatar belakang biru, teman-teman masukkan foto berlatar belakang merah, itu sangat salah sekali. Jadi teman-teman baca lagi, memahami lagi persyaratannya seperti itu. Dan ketika teman-teman memasukkan nama salah satu huruf saja, teman-teman bisa fatal dalam
kesalahan ini. Jadi teman-teman usahakan sesuaikan dengan data teman-teman, jangan terburu-buru. Jadi teman-teman periksa ulang lagi, terakhir teman-teman periksa ulang lagi data teman-teman yang teman-teman masukkan itu, agar tidak terjadi kesalahan dalam memasukkan data seperti itu. Itu saja 9 kesalahan yang terjadi pada saat peserta pendaftaran online. Jadi intinya teman-teman semuanya lakukan membaca ulang lagi, memahami ulang lagi persyaratan atau pengumuman atau tata cara pendaftaran sekolah kedinasan yang teman-teman lamar seperti itu. Jadi agar teman-teman tidak terjadi melakukan kesalahan seperti itu. Jadi teman-teman harus memahami lagi persyaratan-persyaratannya. Oke, sampai di sini saja video kali ini. Kalau ada pertanyaan tentang sekolah kedinasan, khususnya untuk Poltekkip dan Poltekkip, komentar aja di bawah video aku ini. Dan bantu aku juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke? Dan akan kudoakan kalian lulus menjadi taruna-taruni sekolah kedinasan Poltekkip dan Poltekkip. Semoga kalian lulus menjadi taruna dan taruni. Semoga video ini bermanfaat. Aku, Randi Latukansina. Sampai jumpa.